Alhamdulillah, Shin Tae-yong diproyeksikan jadi asisten John Hartman di FIFA Series. PSSI buka pintu, Garuda siap terbang lebih tinggi. Alhamdulillah, kabar besar akhirnya datang. Di tengah persiapan serius timnas Indonesia menuju FIFA Series Maret nanti, satu nama yang begitu dicintai rakyat Indonesia kembali mencuat ke permukaan, Shin Tae-yong. Sosok yang selama ini identik dengan kebangkitan mental Garuda diproyeksikan untuk kembali ambil bagian di tubuh tim nasional. Kali ini bukan sebagai pelatih utama, melainkan sebagai asisten John Hartman. Sebuah kabar yang langsung memantik euforia, harapan, sekaligus perdebatan hangat di kalangan pecinta sepak bola nasional. Kabar ini mencuat setelah John Hartman secara terbuka menyarankan agar Shin Tae-yong tetap dilibatkan dalam tim kepelatihan. Hartman menilai, pengalaman Shin, pemahamannya terhadap karakter pemain Indonesia, serta kedekatan emosionalnya dengan skuad Garuda adalah aset yang terlalu berharga untuk dilepaskan. Maka lahirlah wacana besar, menghadirkan Shin Tae-yong sebagai asisten atau pelatih cadangan dalam FIFA Series Maret nanti. Respons PSSI pun terbilang sangat positif. Federasi tidak menutup pintu. Tidak ada penolakan. Bahkan PSSI menegaskan tidak keberatan jika Shin Tae-yong memang bersedia kembali bergabung. Ini menjadi sinyal kuat bahwa federasi ingin membangun timnas Indonesia dengan pendekatan kolaboratif, memadukan kekuatan lokal dan internasional, bukan terjebak ego dan kepentingan sempit. Yang membuat spekulasi ini semakin kuat adalah kemunculan Shin Tae-yong di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Kehadirannya langsung memicu banyak dugaan. Apakah ini sekadar kunjungan biasa? Atau justru bagian dari pembicaraan serius dengan PSSI dan John Hartman? Banyak pihak meyakini, kecil kemungkinan kehadiran Shin di momen sepenting ini tanpa agenda besar. Apalagi, waktu menuju FIFA Series tinggal hitungan minggu. Nama Shin Tae-yong bukan sekadar legenda. Ia adalah simbol transformasi timnas Indonesia. Prestasi dan jasanya begitu nyata. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia mencatatkan sejumlah capaian historis. Mulai dari membawa timnas lolos ke final Piala AFF 2020 dengan skuad muda, mengantar timnas U23 meraih medali perunggu SEA Games 2021 setelah penantian panjang selama puluhan tahun, hingga mencetak sejarah lolos ke Piala Asia 2023 dan tak lupa lolos ke kualifikasi Piala Dunia Round 3 yang nyaris mustahil sebelumnya. Tak hanya itu, Shin Tae-yong juga menjadi pelatih pertama yang membawa timnas Indonesia menembus babak 16 besar Piala Asia U20, serta membentuk generasi baru pemain yang kini menjadi tulang punggung tim senior. Lebih dari sekadar hasil, Shin menanamkan mental baja, disiplin ketat, dan standar profesional yang selama ini nyaris tak tersentuh. Ia mengubah wajah timnas dari tim yang kerap minder menjadi tim yang berani menekan, melawan, dan tidak gentar menghadapi siapapun. Lawan-lawan besar tidak lagi disambut dengan rasa takut, tapi dengan keberanian. Itulah warisan terbesar Shin Tae-yong bagi sepak bola Indonesia. Karena itu, kecintaan publik kepada Shin bukanlah romantisme kosong. Itu lahir dari kerja keras, ketulusan, dan pengorbanan. Shin tetap bertahan saat kritik datang bertubi-tubi. Ia berdiri paling depan saat tim kalah. Ia tidak mencari kambing hitam. Ia tidak menyalahkan pemain. Ia memikul beban itu sendiri. Kini, dengan hadirnya John Hartman sebagai pelatih kepala, timnas Indonesia memasuki era baru. Hartman datang membawa reputasi internasional, metode modern, dan pengalaman membangun tim dari nol hingga ke level tertinggi. Ia dikenal sebagai pelatih yang sangat detail, disiplin, dan kuat dalam membangun sistem. Namun Hartman juga sadar, Indonesia bukan sekadar soal taktik. Indonesia adalah soal emosi, mental, tekanan publik, dan dinamika budaya. Dan disinilah peran Shin Tae-yong menjadi krusial. Ia bisa menjadi jembatan sempurna antara filosofi modern Hartman dan realitas sepak bola Indonesia. Sebagai asisten, Shin dapat membantu Hartman membaca karakter pemain, menyesuaikan pendekatan latihan, serta menjaga stabilitas mental tim. Ia tahu betul pemain mana yang harus ditekan, mana yang harus dirangkul, dan mana yang harus dipompa kepercayaan dirinya. Kombinasi ini berpotensi menciptakan sinergi luar biasa. Momentum ini terasa semakin penting karena Indonesia akan segera tampil di FIFA Series 2026 edisi kedua. Turnamen resmi FIFA ini akan digelar pada 23 hingga 31 Maret 2026,
diikuti 48 negara, dan terbagi dalam 9 seri. Indonesia bahkan dipercaya menjadi salah satu tuan rumah, sebuah kehormatan besar yang jarang didapat. Dalam satu grup, Indonesia akan berhadapan dengan Bulgaria, Kepulauan Solomon, dan Saint Kitts and Nevis. Ini bukan laga uji coba biasa. Ini ajang resmi FIFA yang berdampak pada ranking, reputasi, dan peta kekuatan dunia. Bulgaria membawa tradisi Eropa Timur yang keras dan disiplin. Solomon Island datang dengan fisik dan kecepatan. Saint Kitts and Nevis menghadirkan gaya Karibia yang eksplosif dan penuh kejutan. Setiap laga akan menjadi ujian mental dan taktik. FIFA Series ini juga menjadi debut resmi John Hartman bersama Timnas Indonesia. Artinya, tak ada ruang adaptasi panjang. Semua harus siap. Sistem harus matang. Mental harus kuat. Dan kehadiran Shin Tae-yong di sisi Hartman bisa menjadi faktor penentu agar transisi berjalan mulus. Bagi para pemain, kehadiran Shin membawa rasa aman sekaligus motivasi ekstra. Banyak dari mereka adalah produk didikan Shin. Mereka mengenal standar tinggi yang ia tetapkan. Mereka tahu apa yang ia tuntut. Jika Shin kembali berada di pinggir lapangan, aura kepercayaan diri itu akan kembali menyelimuti ruang ganti. Bagi publik, kembalinya Shin Tae-yong ke struktur tim nasional adalah simbol kesinambungan. Indonesia tidak membuang fondasi yang sudah dibangun, tapi justru menyempurnakannya. John Hartman datang bukan untuk merobohkan, melainkan melanjutkan dan mengembangkan. Dan Shin Tae-yong adalah jembatan emas menuju itu semua. Kini, semua mata tertuju pada keputusan akhir. Jika Shin Tae-yong benar-benar menerima peran sebagai asisten John Hartman, maka FIFA Series Maret nanti bukan hanya soal hasil, tapi tentang kelahiran era baru Timnas Indonesia. Alhamdulillah, jika duet ini benar-benar terwujud, maka Garuda tidak hanya siap terbang, tapi siap menembus langit tertinggi.